Pada pagi ini, hari ini kami bersekutu, baik yang hadir on-site ataupun yang hadir secara online. Kiranya saat kami berkumpul bersekutu, berlakulah janji Tuhan, di mana ada 2-3 orang bersekutu, dalam namamu engkau hadir ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat janji yang luar biasa ini, karena kalau demikian, maka pada hari ini kami bersekutu itu tidak sia-sia. Kami bersekutu itu bukan buang-buang waktu, sebaliknya kami percaya ada berkat besar tersedia buat kami, ya Tuhan, yang berkumpul pada hari ini. Maka Tuhan Yesus, kiranya dinyatakanlah pada hari ini berkat Tuhan yang luar biasa atas kami sekalian. Sehingga pada hari ini hamba-Mu boleh Engkau pakai Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Dan setiap kami boleh terima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami Tuhan tahu satu hal Tuhan, bahwa kami akan diberkati pada hari ini bukan semata-mata karena kami mendengar firman saja, tapi karena kami mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bahkan menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Pada tanggal 25 Mei tahun 79, ada seorang penulis buku terkenal, motivator terkenal bernama Dennis Waitley. Sedang ada di bandara, sedang kejar pesawat. Pesawat yang dikejar itu adalah flight American Airlines 191 rute Chicago ke Los Angeles. Hari itu dia telat. Sampai di pintu, pas pintu ditutup, pesawatnya masih belum gerak. Jadi karena itu Dennis mohon-mohon, tolong pesawat belum jalan, tolong saya dikasih masuk. Saya ada acara penting soalnya. Nggak dikasih. Apa yang dia lakukan? Dia ke counter tiket, mau lakukan 3 hal. Nomor 1, komplain. Nomor 2, minta refund tiket. Nomor 4, beli tiket baru. Sementara lagi ngantri, dia dengar pengumuman zaman dulu ya, tahun 79. Jadi masih banyak pakai pengumuman demikian. Diumumkan bahwa American Airlines flight 191 jatuh dan terbakar. Yang meninggal itu semuanya penumpang, kru semua mati, 271 orang. Itu adalah kecelakaan pesawat yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Malam itu Dennis masuk hotel dan sujud di samping ranjang. Dennis Waitley tidak jadi minta refund tiket. Tiketnya dia bawa pulang. Terus diapain? Dia bikin frame, taruh di tembok. Dan dia cerita bahwa ada hari-hari di mana saya rasa capek. Ada hari-hari di mana saya merasa pengen marah. Ada hari-hari saya frustrasi, hari-hari saya down. Pada hari-hari tersebut dia bilang, istri saya namanya Susan akan gandeng tangan saya. Dibawa untuk apa? Melihat tiket itu di frame. Dia bilang kalau sudah lihat tiket itu, dia bilang masalah seberat apapun jadi nggak ada artinya. Saudara sekalian, suatu peristiwa negatif itu bisa menjadi berkat besar. Nah ini ada namanya nih, istilahnya nih, blessings in disguise, berkat yang menyamar. Jadi rupanya berkat itu sering datang dengan menyamar. Menyamar sebagai apa? Menyamar sebagai masalah. Jadi karena itu di awal barangkali orang nggak akan sadar bahwa yang lagi datang ke saya ini nih ternyata adalah berkat. Karena dia menyamar. Nah saya rasa saudara barangkali pernah mengalami. Dan yang saya alami adalah bahwa saya sakit parah sekali selama 9 bulan. Tahun 85. Sehingga saya jadi seperti orang lumpuh, gak bisa apa-apa. Saya cuman tiap hari itu kerja di pojok saja, baca buku, ketawa sendiri. Ya, berat badan tinggal 40 kilo. Saya alami krisis kesehatan, setiap hari saya gak bisa tidur dan saya mual terus setiap hari. Itu krisis. Tapi itu berkat yang datang menyamar. Karena gara-gara hal tersebut, saya akhirnya terpaksa ke gereja. Nah saya tahu saudara ngalami demikian, tapi di Alkitab ada satu orang alami hal demikian. Mari kita baca Yohanes pasal 4, ayat 46 sampai 54. Yohanes pasal 4, ayat 46 sampai 54.
Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Ini kalimat penting. Karena dari sini kita tahu bahwa dia kembali ke satu tempat di mana nggak tahu kapan yang lalu dia bikin heboh, ya. Jadi di awal pertama kali kedatangannya nggak ada yang kenal, sekarang semua orang kenal, ya. Di Kapernaum jarak 32 sampai 34 kilometer jauhnya jalan kaki, itu ya, zaman dulu orang jalan kaki. Di Kapernaum itu ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Saudara lihat permainan kata di sini. Karena orang ini bilang, datanglah. Dan kata Yesus, pergilah. Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Karena itu ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. 54. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah saudara sekalian, ini kisah tentang blessings in disguise. Berkat yang datang menyamar dalam bentuk suatu penyakit berat. Nah saya ajak saudara melihat langkah demi langkah bagaimana orang ini mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dan alami yang namanya terobosan iman. Tahap pertama terobosan iman adalah krisis. Ya. Ayat 46 ya. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Sakit seperti apa? Anaknya itu hampir mati. Iman hampir selalu dimulai dengan krisis. Kalau saudara waras, saudara nggak akan cari masalah, apalagi krisis. Ya. Krisis ini kan bicara suatu masalah yang dampaknya itu besar. Masalah hidup mati seperti pegawai istana ini sedang hadapi. Atau barangkali suatu kehancuran sedang terlihat di depan mata. Itu namanya krisis. Nah saya tahu saudara-saudara waras nggak bakal cari krisis. Saya ingin yakinkan saudara-saudara bahwa saya juga masih waras. Saya tidak akan cari masalah, apalagi cari krisis. Ya. Tapi krisis seringkali memaksa kita, dan kita nggak bisa menghindar. Krisis itu memaksa kita memeriksa asumsi-asumsi dalam hidup kita. Krisis itu memaksa kita untuk kita itu mengecek keyakinan kita dan nilai hidup kita. Krisis itu memaksa kita lakukan introspeksi. Krisis itu memaksa kita keluar dari zona nyaman, melakukan hal-hal yang biasanya kita tidak akan sanggup lakukan. Jadi paling tidak saudara sekalian, saya menemukan krisis itu akan memberikan dua hal. Oke? Nomor satu, krisis itu adalah pembuka mata. Yang kedua, krisis adalah pengingat. Pembuka mata. Ketika krisis kita diajak untuk menyadari betapa tidak berdayanya kita ini. Ya. Contoh paling bagus apa? Ya sekarang inilah pandemi ini. Krisis yang paling besar yang pernah kita hadapi dalam hidup kita. Ya. Nah tapi krisis tidak hanya membuka mata, membuka kesadaran. Tapi dia juga pengingat. Pengingat apa? Pengingat bahwa kita perlu Tuhan. Ketika keadaan baik semua, lancar semua saudara sekalian, alangkah gampangnya kita lupa dengan Tuhan. Perhatikan kata-kata saya. Saya nggak bilang orang jadi benci Tuhan. Saya cuma bilang, orang itu lupa sama Tuhan. Ya. Tapi ketika hidup mulai goyang, dan situasi mulai di luar kendali, kita mendadak mulai mencari pertolongan sorga. Ini umum terjadi di mana-mana lah. Ya, saya kasih contoh simple sekali, oke? Ini bukan nembak, oke, bukan nyodok, bukan nyenggol ya.
ketika di awal pandemi, kita bikin namanya doa malam Instagram. Yang hadir berapa orang? 600 lebih. Bayangin, tiap malam loh. Tiap malam kan? Dari bulan Maret itu, April, Mei, Juni, tiap malam saya muncul di Instagram yang hadir 600 lebih. Sekarang berapa? 100-an. Oke. Kenapa kurang demikian? Jawabannya sederhana sekali. Krisis sudah berlalu. Oke. Sekali lagi, ini bukan nyenggol, bukan nyodok. Oke. Nah, dalam cerita ini si pegawai istana ini itu digambarkan dengan kata basilikos. Artinya ada hubungan dengan basilika, dengan kerajaan. Jadi ini adalah seorang yang melayani raja. Ini pegawai raja. Jadi jelas sekali ini orang berpengaruh nih, ya. Apalagi di kota Kapernaum. Ya. Jadi dia biasa ngatur orang, biasa memerintah orang. Ya. Jadi dikenal, disegani orang. Nah, saudara perhatikan, sekarang dia kena krisis yang nggak bisa dia tangani. Dia angkat tangan. Anaknya sakit parah. Tapi dalam kasus ini, karena ini orang punya pengaruh dan jelas dia kaya, kita mesti memikirkan bahwa jelas dia udah kemana-mana. Jelas dia udah ke segala dokter yang dia tahu lah, udah dipanggil semua, udah berobat kemana-mana. Nah, tapi keadaan makin memburuk. Tapi perhatikan ya, ini namanya blessings in disguise. Kalau bukan karena anak ini sakit, dia tidak akan cari Yesus. Kalau bukan karena anak ini sakit, dia nggak akan jadi percaya kepada yang namanya Yesus. Ini blessings in disguise. Saudara akan menemukan juga bahwa ternyata dia terima sesuatu lebih dari sekedar anaknya sembuh. Ya. Nah, C.S. Lewis itu seorang hamba Tuhan dari Inggris, itu punya kutipan begini. Kita bisa mengabaikan kenikmatan katanya, oke? Tetapi kesakitan memaksa untuk diperhatikan. Kesakitan ini bicara tentang masalah juga ya. Allah berbisik kepada kita dalam kenikmatan kita, berbicara dalam nurani kita, tetapi berteriak dalam kesakitan kita atau masalah kita. Itu adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Memang alat ini adalah alat yang menakutkan, dia bisa membawa kepada pemberontakan. Tetapi dia memberi kesempatan kepada orang jahat untuk menemukan perbaikan. Saudara sekalian, pada saat kita lagi susah, kata C.S. Lewis, Tuhan itu gampang dapat perhatian kita. Kita malah cari dia kemana-mana. Tapi ketika semua lagi enak, Tuhan itu seringkali kita cuekin. Jadi karena adanya krisis dalam hidup kita, kita ini menyadari kita perlu Tuhan dan kita mencari Tuhan. Itu yang pertama. Krisis itu seringkali diperlukan. Dua, terobosan iman terjadi pada hal yang kedua, kerendahan hati. 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta. Ya. Supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Jadi dia dengar Yesus datang, dia langsung jalan nih. Ya. Dia tahu apa yang mesti dia lakukan, yaitu apa? Dia akan datang Yesus, kemudian ini planningnya, dia akan ajak Yesus untuk ke rumahnya. Memang jaraknya jauh, perjalanan kira-kira jalan kaki 7-8 jam. Dia akan lakukan itu supaya anaknya itu bisa didoakan dan disembuhkan. Ya, dia pokoknya akan pastikan begini loh, bagaimana caranya Yesus bersedia datang dan ikut sama saya ke Kapernaum. Nah, perhatikan bahwa pada tahap ini Tuhan Yesus belum terlalu terkenal. Orang ini barangkali nggak terlalu kenal dengan Yesus. Dia pokoknya tahulah bahwa Yesus ini melakukan mujizat di Kana, mengubah air menjadi anggur, ya. Dalam keadaan kepepet, dia bersedia lakukan apapun juga supaya anaknya itu sembuh. Kan demikian kan, saudara pernah dengar nggak ada orang berobat ke yang aneh-aneh? Kenapa? Karena sudah nggak tahu mesti gimana lagi. Ya. Nah, orang ini juga demikian. Perhatikan ya, karena dia pegawai tinggi, dia bisa saja suruh pegawainya cari Yesus dan kemudian minta dia ke sini. Itu kejadian ada satu pegawai, orang lain lagi yang kirim 2 utusannya itu untuk kepada Yesus. Ada. Tapi orang ini memutuskan, saya jangan minta anak buah datang cari Yesus. Saya datang sendiri saja. Nah, ini yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan, dia ini biasa ngatur orang. Dia biasa didatangi orang. Sekarang dia mesti datangin Yesus. Saudara perhatikan satu hal lagi, bahwa jarak 32 km antara
Kana dan Kapernaum bukan satu-satunya halangan yang harus dia hadapi. Ada satu halangan lain lagi yang harus dia lewati. Satu jurang bernama jurang kerendahan hati. Dia mesti lewati ini jurang. Dia mesti menurunkan harga dirinya dan bayangkan datang ke seorang tukang kayu dari Nazaret, seorang pengkhotbah keliling yang gak dikenal sama sekali. Nah, di sini banyak orang tidak berhasil. Kenapa? Kesombongan kita menghalangi kita. Ketika kita berkata, saya masih bisa. Selama kita berkata, saya masih bisa, selama itu juga kita tidak akan cari Tuhan. Kita nggak akan cari pertolongan. Kenapa? Karena saya masih bisa. Jadi diperlukan sesuatu terobosan untuk kita bisa mengatakan bahwa saya udah nggak sanggup. Ya. Saudara tahu kan, saya selama bertahun-tahun itu pelayanan di Yayasan Cinta Anak Bangsa ngurusin orang kecanduan narkoba. Ya. Selama bertahun-tahun saya jadi kepala konselor. Dan kita tahu satu hal, kita terima lebih dari 10.000 telepon dari seluruh Indonesia. Kita tahu satu hal, yang namanya orang pakai narkoba, kalau masih enak, jangan diajak berobat, diketawain kita, ya. Diketawain. Belum pernah nyoba kan? Saya jawab, belum. Belum tahu enaknya, makanya. Ya udah, jadi akhirnya saya nyerah aja. Saya bilang tunggu dia jatuh ke bawah, istilah kita hit rock bottom, udah nggak bisa apa-apa, tergeletak, baru kita bilang sini yuk kita tolong, baru dia mau. Selama dia masih ngerasa masih bisa, nggak bisa ditolong. Untuk datang kepada Yesus dan dapat pertolongan, seseorang mesti rendahkan hati dan dia buka dirinya. Ini sulit. Naaman itu sakit kusta. Kusta nggak ada obatnya. Nah, Naaman datang naik kuda, melambangkan kedudukan tinggi. Naik kuda soalnya, ya bukan jalan kaki. Nah, dia naik kuda dan kemudian tiba di rumahnya Elisa. Ya dia bilang lah, mana itu dia suruh keluar doain saya. Kata Elisa, lu keluar mandi di sungai Yordan, ya nanti akan sembuh 7 kali ya. Dia nggak terima, dia bilang masa begitu, paling nggak keluar dulu kayak didoain kayak gerak-gerakin tangan kayak, cuma suruh mandi. Kata anak buahnya, bos, cuma disuruh mandi apa susahnya? Itu anak buah hebat, kayaknya bakal naik gaji deh. Ya, bos, dia kan cuma minta mandi, apa susahnya? Mandi. Dia mandi dan sembuh. Ya. Tahap ketiga terobosan iman adalah seseorang mesti ajukan permohonan. Ini yang ketiga. Ya. Kenapa orang ini, si bapak ini bersedia lakukan perjalanan tempuh jarak 32 km, jalan kaki 7-8 jam mencari Yesus? Karena dia kepepet. Saudara tahu enggak? Doa terbaik adalah doa orang kepepet. Karena kalau orang sudah kepepet, dia jadi jujur. Dia doa nggak pakai kembang lagi, nggak dipikirin gimana, nggak ada lagi. Oke, orang kepepet itu jujur, orang kepepet itu doanya itu tanpa pencitraan, tanpa tebar pesona. Ya, dia sudah mati gaya soalnya. Nah, orang yang belum kepepet nggak berdoa. Kalaupun berdoa, nggak sungguh-sungguh. Nah, saudara kasih, kalau krisis sudah terjadi, kita ini mau pegang Tuhan seperti orang tenggelam di laut pegang pelampung. Nggak bakalan kita lepasin itu, ya. Dengan segenap kekuatan kita pegang itu, ya nggak malu-malu lagi. Dalam kebuntuan, dalam situasi kepepet, seseorang yang berkuasa berubah menjadi pengemis. Pergilah ia kepadanya, lalu meminta. Nah, kata meminta ini bisa diterjemahkan macam-macam, oke? Banyak kata pilihannya. Tapi kalau saya perhatikan dalam Alkitab bahasa Inggris, sebagian besar terjemahan saya periksa 32, oke? Sebagian besar itu memakai kata beg, B-E-G, alias mengemis. Dalam situasi krisis, seseorang berkuasa sekalipun mesti sadar, dia mesti mengemis. Nah, tapi perhatikan lagi bahwa kata meminta ini alias mengemis ini dipakaikan satu bentuk kata kerja yang artinya adalah ngemis berulang-ulang. Dia mesti datang dan memohon. Itu yang dia lakukan. Ya. Kenapa mesti memohon? Ya tadi itu, kalau umpama Yairus tadi itu, Yairus
cerita anaknya lagi sakit juga dan kemudian meninggal. Oke. Saudara perhatikan ya, dalam kasus Yairus itu situasi itu kepepet, anak hampir meninggal. Nah di sini sama saja. Ke Kapernaum makan waktu 7-8 jam jalan kaki soalnya. Jadi harus segera sekarang juga. Yesus harus datang sekarang juga, nggak bisa nunggu besok. Nah sekalipun orang ini beriman, tapi iman dia ada satu kekurangan besar. Apa itu? Dia yakin bahwa Yesus harus hadir di tempat. Dia yakin Yesus mesti hadir di lokasi, mesti doa di tempat untuk bisa menyembuhkan anaknya. Hanya itu caranya. Tolong jangan salahkan dia. Banyak kita juga mikir gitu. Jadi banyak orang itu istilahnya itu adalah membatasi Tuhan. Tuhan hanya bisa tolong saya, tapi caranya begini. Itu ngatur Tuhan. Nah, Marta berkata kepada Yesus, ketika Yesus datang mau membangkitkan Lazarus. Saudara tahu apa kata Marta ketika Tuhan Yesus bilang gini? Gulingkan batunya. Dan kata Marta begini, Tuhan, jangan. Udah dikubur 4 hari, udah bau jenazahnya. Perhatikan ya, kasih nasihat sama Yesus lagi, kasih peringatan lagi. Ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, tahap keempat terobosan iman adalah kegigihan. Ayat 48, kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Nah sekarang tolong perhatikan kata kamu, oke? Karena kamu ini dalam bahasa Yunani itu jamak alias kamu sekalian. Maka dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah you people, oke? Kalian. Jadi terjemahan yang benar adalah jika kalian. Jadi Yesus bukan bicara kepada si Bapak. Maka saudara-saudara mungkin akan bertanya, kenapa ngomongnya kok sengak sekali ya Tuhan itu? Kalau nggak percaya. Kenapa ngomongnya sengak demikian? Bukan sengak. Dia lagi bicara bukan kepada si Bapak. Dia bicara kepada orang yang lagi kumpul. Kenapa? Karena Yesus sudah terkenal ngetop sekarang. Jadi begitu dia muncul, orang sekarang datang, dia ini Bapak doa mohon. Orang bilang gini, mari kita lihat kayak apa mujizatnya ini. Jadi penonton banyak. Kepada penonton Yesus bilang gini, kalian ini ya, kalau nggak lihat tanda, nggak lihat mujizat, nggak akan percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Saudara perhatikan satu hal, bahwa orang-orang hanya tertarik kepada mujizat. Ya. Sementara tadi kita dijelaskan di ayat 54, mujizat itu cuma tanda. Saudara tahu nggak tanda? Tanda itu mengarah ke sesuatu. Itu namanya tanda. Pernah nggak kalau lagi nyetir terus ada panah ke kanan gitu atau ke kiri? Itu kan tanda kan? Nah tanda itu mengarah kita kepada sesuatu. Nah jadi ketika saya lihat mujizat, saya mesti lihat itu mujizat itu cuma tanda. Nah saya mesti ikut tanda itu nunjuk kemana? Dalam kitab Yohanes jelas sekali dia pilih 7 mujizat. Dan 7 mujizat itu dia sebut dengan nama 7 tanda. Nah jadi ini semua ini mujizat yang terjadi itu semua ubah air jadi anggur. Kasus ini, kemudian kesembuhan di kolam Bethesda, bangkitkan Lazarus, kasih makan 5.000 orang, yang kayak gitu semua itu tanda. Jadi tolong jangan salah lihat. Jangan samakan tanda dengan keseluruhan. Tanda itu cuma nunjuk sesuatu. Nunjuk ke apa? Nunjuk ke yang satu ini. Yesus itu anak Allah dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Itu harusnya yang dilihat. Tapi orang-orangnya hanya lihat mujizat dan terpaku kepada mujizat. Ya. Masalah kedua adalah orang-orang ini harus melihat dulu baru percaya. Karena kata Yesus sekalian kalau nggak lihat dulu mujizat nggak akan percaya. Nah tadi saya cerita Marta di depan kuburan Lazarus, dia bilang Tuhan jangan suruh buka kuburannya. Dia sudah 4 hari mati, dia sudah bau. Oke, perhatikan apa kata Yesus. Oke, Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus kepadanya. Perhatikan ya. Jawab Yesus kepadanya. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tolong saudara perhatikan urutannya. Bagi orang dunia, seeing is believing.
Lihat dulu, baru percaya. Kita kebalik. Kita percaya dulu, baru melihat. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat. Bukan jikalau engkau melihat, engkau akan percaya. Udah gitu nggak usah percaya, lihat lagi lah. Udah lihat gimana lagi, nggak perlu iman lagi. Jadi saya mesti percaya dulu, baru saya melihat. Nah sekarang perhatikan gimana si bapak ini nih. Ketika dengar kata-kata ini, kalian ini mesti lihat mujizat dulu baru percaya. Kesannya ada penolakan, tapi dia ini gigih. Dia nggak nyerah, dia ulang lagi permohonan doanya. Tuhan, dia bilang, tolong datang dan sembuhkan anak saya. Memang sampai sini dia masih ngatur Tuhan. Dia masih coba mengajar Tuhan bagaimana caranya menjadi Tuhan. Orang ini punya iman dan dia punya rencana mewujudkan imannya. Minta Yesus datang ke Kapernaum. Imannya bagus, rencananya enggak. Kalau saudara-saudara bertanya begini, emang apa salahnya ini orang minta Yesus datang ke rumahnya? Enggak ada salahnya. Cuma satu, itu bukan maunya Yesus. Itu aja. Ya. Rencanamu bagus secara duniawi, iya, tapi tidak sesuai dengan rencananya Yesus. Ya. Nah rencana Tuhan jauh lebih bagus daripada rencana dia, otomatis. Jalanku bukan jalanmu, rencanaku bukan rencanamu, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah bedanya rencanaku dengan rencanamu. Paling bagus apa? Rencana Tuhan, saudara sekalian. Oke, sekarang perhatikan satu orang perempuan, Sirofenesia. Matius 15 ayat 21. Matius 15 ayat 21. Kemudian Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dua-dua. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh dia pergi. Ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Enggak enak banget. Ya, memalukan, ganggu. Kita lagi jalan, teriakin orang dari belakang gitu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, enggak, saya enggak mau doain. Tetapi perempuan itu mendekat, bukannya menjauh, diusir, bukannya menjauh, tambah dekat. Dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dan masih ditolak juga. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya apa? Begini loh saudara sekalian. Orang Israel itu percaya mereka itu umat pilihan Tuhan. Jadi yang di luar Israel adalah anjing. Ya. Jadi saya nggak mau kasih berkat sama anjing. Nah ini perempuan ini bilang begini. Benar Tuhan. Benar apa? Benar saya anjing. Benar saya anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bagaimana saudara nggak terkesan dengan iman seperti demikian? Ditolak bukan cuma satu kali, ditolak dua kali, kali ketiga dibilang anjing. Dan saudara gimana mendengar kata-kata demikian? Tapi perhatikan kegigihan wanita ini. Benar-benar saya anjing. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Oh Yesus berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, oke, itu tahap keempat, kegigihan. Tahap kelima, terobosan iman, ketaatan. Ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Hei, dia suruh Yesus datang, Yesus suruh dia pergi. Oke, ya. Nah perhatikan baik-baik. Dia disuruh pergi tanpa didoakan. Bukannya didoain dulu, bentar sini dulu, tepuk tangan dulu ya. Enggak, pergi aja. Tanpa didoakan. Ya. Nah dia bisa aja protes loh. Ya aku sih pulang, tapi tolong dong paling enggak. Gimana sih, tepuk tangan dulu dong, gitu dong, kasih sesuatu dong, apa kayak gitu. Dia pulang tanpa ada surat bukti.
Tanpa ada jaminan, ini saya tanda tangan nih, pasti sembuh. Nggak ada. Di sini kita lihat dua mujizat. Pertama, kesembuhan anaknya. Nomor dua, kesembuhan si bapak. Dia sekarang sembuh. Ya. Dia sembuh dari penyakit yang satu yang suka mengganggu kita semua. Apa itu? Ngatur Tuhan. Bayangkan dia pulang ke Kapernaum kalau tanpa iman bahwa anaknya sembuh. Satu rumah keluar tanya begini, mana Yesus, mana Yesus, mana Yesus? Dan dia akan bilang, ya, gak ada. Yaudah gitu aja, lemes. Nah, alangkah sulitnya bagi orang ini untuk meninggalkan Kana, kembali ke Kapernaum tanpa Yesus. Modal dia hanya 3 kata ini. Pergilah, anakmu hidup. Dia pulang. Ini iman yang paling simple. Ini iman tanpa kembang pemanis. Ini iman bukan pada mujizat yang kelihatan. Ini iman kepada perkataan janji. Ini saudara sekalian iman yang mesti kita capai. Dia juga nggak minta tanda sesuatu, nggak minta bukti, dia langsung putar badan dan dia pulang. Kalau dia salah, anaknya mati. 6. Okay. Tahap ke-6, terobosan iman, konfirmasi. Di 51 dan 52. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Karena itu ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Jadi begini ceritanya, dia ketemu Yesus jam 1. Nah, tapi kalau dia pulang, jalan kaki ingat, dia akan tiba di Kapernaum, perkiraan jam 8 atau jam 9. Itu daerah itu kalau sudah pernah ke Israel, sudah akan tahu. Daerah itu pegunungan, ya, dan zaman itu rampok itu umum malam hari. Jadi orang nggak jalan kalau malam, ya, nggak ada penerangan soalnya. Jadi dia nginap 1 malam, besok dia baru pulang. Ya, maka kenapa anak buahnya bilang kemarin anakmu sembuh. Sehari kemudian dia baru pulang ke rumahnya. Ya. Nah, sekarang perhatian saudara sekalian, ketika Elia mendoakan anak janda Sarfat yang mati, dia mesti baringkan badannya ke anak tersebut, berdoa baru anak itu hidup. Ketika Elisa mendoakan anaknya wanita Sunem yang kasih dia rumah itu, ketika anaknya mati suruh didoakan, apa yang dia lakukan? Dia suruh anak buahnya, lu jalan duluan, dia sendiri buru-buru juga. Nah, bujangnya datang ke sana bawa tongkatnya Elisa, ditaruh di badan anak itu, didoakan. Maksud saya, yang demikian ini perlu kontak fisik. Yesus ini nggak perlu kontak fisik. Nah, ini kesembuhan yang levelnya nggak bisa dicapai siapapun juga. Yesus ini kuasanya tidak dibatasi oleh jarak. Dia nggak perlu ketemu orangnya dulu. Jadi kepada saudara yang ikut ibadah secara online, saya juga ingin berkata demikian. Bahwa saudara yang beribadah dari rumah saat ini, mungkin dari rumah sakit saya nggak tahu. Atau mungkin bukan di hari Minggu kali ya. Mungkin hari Rabu kali. Saya ajak saudara percaya kepada kuasa Yesus yang tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Mujizatnya saudara sekalian mengatasi jarak dan waktu. Tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Yesus. Nah, memang si bapak ini ya mesti nunggu besok tadi saya katakan ya. Dia pulang, kecemasan barangkali ada ya. Kalau manusia normal ya, sembuh apa enggak sih? Kadang-kadang orang ragu. Nah, jadi ketika sampai di sana pegawai pada datang, lari-lari cari dia, teriak-teriak, dia pikir aduh, mati dah. Ya. Dan mereka teriak, "Bos, si Sinyo udah sembuh, ya, anakmu hidup." Dan dia tanya jam berapa? Jam 1 siang. Oh, pas Yesus ngomong, pas saat itu juga anakku hidup. Tahap ke-7, komitmen. Tahap ke-7 terobosan iman adalah komitmen, saudara sekalian. Ayat 53. Ya. Ayah itu pun teringat
bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Nah, ini langkah terakhir terobosan iman. 3 kali ia belajar percaya pada Yesus dan tiap kali imannya nambah. Pertama, dia percaya ketika dia tiba di Kana. Dia percaya dia akan mujizat Yesus. Tahap kedua adalah dia percaya ketika ia disuruh pulang. Dia percaya akan janji Tuhan. Tapi tahap ketiga beda dengan 2 sebelumnya. Ini adalah percaya yang berbeda. Ini percaya kepada Sang Mesias sendiri, bukan kepada mujizatnya. Ini adalah percaya Yesus adalah anak Allah, Mesias Sang Juru Selamat. Seisi rumahnya selamat. Itu puncak daripada perjalanan imannya. Nah, saudara sekalian, terkadang Tuhan bekerja dengan cara yang misterius untuk kita. Terkadang dia menjawab doa kita dengan cara yang gak cocok dengan maunya kita. Tapi ternyata dia berikan mujizat yang lebih besar daripada yang kita minta. Maksud saya begini loh. Si bapak ini kan cuma minta satu. Datanglah ke rumah saya, doain anak saya. Yesus kasih yang lebih bagus dari itu. Apa itu? Jarak jauh. Gak usah datang, sekarang juga kamu pulang, anak kamu sembuh. Nah, akibat daripada itu adalah imannya itu tambah membesar. Dia sekarang temukan satu realita tentang Kristus yang kuasanya sedemikian besar, beda dengan yang lain. Jadi ini adalah berkat lebih besar daripada Yesusnya datang ke Kapernaum, doakan anaknya. Kita ini kadang minta ini, barangkali kekecilan. Jadi Tuhan itu ingin berikan mujizat yang lebih besar daripada yang kita minta. Tugas kita ini cuma percaya. Sekali lagi, Tuhan itu kadang menjawab doa kita dengan cara yang beda dengan maunya kita. Si bapak maunya Yesus datang, Tuhan bilang enggak. 3 pria Yahudi sedang bicara di penginapan. Nah, bicaranya cuma pengalaman dapat mujizatmu apa? Oke, yang pertama bilang gini, saya punya rabi, suruh saya invest di kripto. Saya untung gede. Mujizat. Yang kedua bilang gini, saya punya rabi ya, itu tuh orang tua saya sakit ya, didoain loh, langsung sembuh. Mujizat. Yang ketiga bilang gini, rabi saya suruh saya beli villa, tahu-tahu longsor, hilang semua villa saya. Mujizat. Lain 2 bilang, apanya yang mujizat? Mujizatnya adalah saya nggak kehilangan iman. Itu mujizatnya. Ada orang datang ke gereja ini dalam keadaan sakit parah sekali. Dokter bilang, you tinggal 2 bulan. 2-3 bulan lah kira-kira. Parah sekali. Bukan orang Kristen. Dia datang ke gereja ini di tempat lama, gedung lama. Dalam keadaan parah sekali, umurnya kira-kira 60 tahun. Dia datang ikut ibadah dalam keadaan sakit sekali, dia parah sekali. Kemudian dia percaya kepada Yesus, serahkan hidupnya. 3 bulan kemudian dia meninggal. Nggak terjadi apa yang dia minta. Tapi sebelum meninggal, dia titip pesan. Kalau saya meninggal, minta tolong dikubur sama Pak Sukirno. Saya lagi di Jawa Tengah itu. Ketika dikasih tahu bahwa si bapak itu meninggal, saya mesti datang. Kenapa? Pesan terakhir dia, tolong dikubur oleh Pak Sukirno. Saya tekankan ini saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan itu kadang menjawab doa kita, enggak sesuai maunya kita, tapi selalu yang dia kasih adalah yang terbaik buat kita. Ya, dan kita jangan ragu akan hal ini. Mujizat ada enggak? Ada. Tersedia enggak? Tersedia saudara. Kita bisa minta itu. Ya, dan kita berserah kepada Tuhan dan mengatakan, bagaimanapun juga Tuhan, kehendakmu yang jadi. Mari kita berdoa.